Seleksi alam. Seleksi alam adalah proses non-acak bertahap di mana sifat-sifat biologi bisa menonjol atau menghilang dari populasi sebagaimana fungsi perbedaan reproduksi dari pembawaannya. Evolusi melalui seleksi alam adalah suatu proses dengan mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi dua, menjadi tetap atau mungkin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Sumber variasi. Variasi berasal dari mutasi materi gen, pertukaran gen melalui reproduksi seksual dan migrasi antara populasi. Variasi juga berasal dari pertukaran gen antara berbagai spesies, misalnya melalui transfer gen horizontal pada bakteri dan hibridasi pada tanaman. Meskipun ada introduksi konten variasi melalui proses-proses ini, kebanyakan genom spesies identik pada semua individu spesies yang bersangkutan. Teori seleksi alam Darwin meletakkan dasar-dasar teori evolusi modern dan eksperimen serta observasinya menunjukkan bahwa organisme dalam populasi bervariasi satu sama lain, bahwa variasi ini diwariskan, dan perbedaan-perbedaan ini dapat terjadi melalui seleksi alam. Prinsip umum. Evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan kelanjutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini terjadi karena individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar bereproduksi, sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat yang menguntungkan ini. Setelah beberapa generasi, adaptasi terjadi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dan acak. Ini dengan seleksi alam. Sementara itu, hanyutan genetik merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi suatu populasi. Selanjutnya yaitu, hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Walaupun perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan dan seleksi alam kecil, perubahan ini akan berakumulasi dan menyebabkan perubahan yang substansial pada organisme. Proses ini mencapai puncaknya dengan menghasilkan spesies yang baru. Dan sebenarnya, kemiripan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain mensugestikan bahwa semua spesies yang kita kenal berasal dari nenek moyang yang sama melalui proses divergen yang terjadi secara perlahan ini. 5 prinsip evolusi yaitu: 1. Spesies baru bukan merupakan bentuk dari yang paling sempurna yang langsung hidup, tetapi berasal dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. 2. Evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks. Ternyata banyak contoh evolusi regresif, yaitu dari bentuk kompleks menuju bentuk sederhana. Sebagai contoh adalah kasuari diturunkan dari burung bersayap yang dapat terbang, kemudian berkembang menjadi kasuari yang tidak dapat terbang dan tidak bersayap. Ketiga, pada suatu saat evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Bentuk-bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. 4. Laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada tiap-tiap organisme yang berbeda. Umumnya evolusi mula-mula berlangsung cepat pada saat spesies baru muncul dan kemudian diperlambat apabila kelompoknya terbentuk. Kelima atau yang terakhir, evolusi terjadi dalam populasi bukan dalam individu, oleh proses mutasi, reproduksi diferensial, dan seleksi alam. Evolusi melalui seleksi alam. Prasyarat seleksi alam agar dapat menghasilkan evolusi adaptif, sifat-sifat yang baru, dan spesiasi adalah adanya variasi genetik yang diwariskan yang menghasilkan perbedaan kebugaran. Variasi genetik disebabkan oleh mutasi, rekombinasi genetik, dan perubahan kariotip, jumlah, bentuk, ukuran, dan susunan internal kromosom. Salah satu dari perubahan ini mungkin memiliki efek yang sangat menguntungkan atau sangat tidak menguntungkan, tetapi efek besar jarang terjadi. Di masa lalu, sebagian besar perubahan dalam materi genetik dianggap netral atau mendekati netral karena terjadi di DNA non-coding atau menghasilkan substitusi sinonim. Namun, banyak mutasi pada DNA non-coding memiliki efek merusak. Beberapa mutasi terjadi pada regulator gen menyebabkan efek besar pada fenotip individu karena mereka mengatur fungsi banyak gen lainnya.
Beberapa mutasi regulasi yang tidak mematikan terjadi pada gen HOX pada manusia, yang dapat mengakibatkan tulang rusuk serviks atau polidaktili, peningkatan jumlah jari tangan atau kaki. Ketika mutasi seperti itu menghasilkan kebugaran yang lebih tinggi, seleksi alam menyukai fenotip ini dan sifat tersebut akan menyebar dalam populasi. Yang selanjutnya itu perkembangan sejarah. Pemikiran mengenai evolusi, yakni bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu, telah berakar sejak zaman kuno. Pemikiran tersebut dapat terlihat pada ilmu pengetahuan peradaban Yunani, Romawi, Tiongkok, dan Islam. Namun, sampai dengan abad ke-18, pandangan biologis barat masih didominasi oleh pandangan esensialisme, yaitu pandangan bahwa bentuk-bentuk kehidupan tidak berubah. Hal ini mulai berubah ketika pengaruh kosmologi evolusioner dan filsafat mekanis menyebar dari ilmu fisik ke sejarah alam. Pada awal abad ke-19, Jean-Baptiste Lamarck mengajukan teorinya mengenai transmutasi spesies. Teori ini merupakan teori evolusi pertama yang ilmiah. Pada tahun 1858, Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace mempublikasikan sebuah teori evolusi yang baru. Dalam bukunya On the Origin of Species pada tahun 1859, Darwin secara mendetail menjelaskan mekanisme evolusi. Berbeda dengan Lamarck, Darwin mengajukan konsep nenek moyang bersama dengan percobaan pohon kehidupan yang didasari oleh seleksi alam. Karya Darwin mengenai evolusi dengan segera diterima dengan cepat, tetapi mekanisme yang diajukan seleksi alam belum diterima secara sepenuhnya sampai tahun 1940-an. Adapun pengaruh gagasan Darwin membuat konklusi bahwa organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan mampu meneruskan sifat unggul kepada keturunannya melalui proses reproduksi. Darwin mengemukakan dua kata kunci di dalam teorinya, yaitu seleksi alam dan adaptasi. Beberapa langkah mekanisme seleksi alam sebagai mekanisme perubahan atau evolusioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota populasi memiliki variasi sifat yang akan melewati proses seleksi alam. Yang kedua, anggota populasi yang mampu bertahan hidup akan mampu melakukan reproduksi dengan membawa sifat unggul daripada individu lain. Dan yang ketiga, seiring berjalannya waktu, proporsi sifat yang menguntungkan akan meningkatkan dalam populasi dan yang tidak memiliki sifat tersebut akan musnah. Dan yang terakhir yaitu dasar genetik seleksi alam. Seleksi alam bekerja berdasarkan fenotip organisme atau karakteristik fisik. Fenotip ditentukan oleh susunan genetik suatu organisme dan lingkungan tempat organisme tersebut hidup. Ketika organisme yang berbeda dalam suatu populasi memiliki versi gen yang berbeda, untuk suatu sifat tertentu, setiap versi ini dikenal sebagai alel. Variasi genetik inilah yang mendasari perubahan fenotip. Contohnya adalah golongan darah A, B, dan O pada manusia, di mana ada 3 alel A, B, dan O yang mengatur satu fenotip atau golongan darah. Beberapa sifat diatur oleh hanya satu gen, tetapi sebagian besar sifat dipengaruhi oleh interaksi banyak gen. Variasi salah satu dari banyak gen yang berkontribusi pada suatu sifat mungkin hanya memiliki pengaruh kecil pada fenotip. Namun, secara bersama-sama gen ini dapat menghasilkan perbedaan yang fenotip.